Kabupaten Pati di Jawa Tengah kembali menjadi sorotan, bukan karena bekas bupatinya Sudewo, melainkan kasus dugaan kekerasan seksual di sebuah pesantren di Kecamatan Telogowungu. Pada Sabtu, 2 Mei 2026, masa menggerebek lokasi tersebut karena penanganan kasus yang diduga melibatkan sekitar 50 santri mandek selama 2 tahun. Sementara tersangka yang merupakan petinggi pesantren belum juga diproses hukum. Bagaimana kronologi kasusnya? Bagaimana juga respons Kementerian Agama yang membawahi pesantren? Lalu mengapa kekerasan seksual masih saja terjadi di lingkungan pendidikan pesantren? Kita bahas. Kasus dugaan kekerasan seksual itu pertama kali dilaporkan ke Polresta Pati pada 2024. Kala itu ada 8 santri dengan rentang usia 12 hingga 16 tahun yang melapor. Mereka didampingi pengacara yang mereka tunjuk. Saat itu sejumlah santriwati mengaku sempat diperiksa. Penyidik juga disebut telah menaikkan kasus itu dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya penyidik mendapati adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Namun tindak lanjut kasus itu seperti olah tempat kejadian perkara maupun gelar perkara tak kunjung dilakukan. Yang lebih mengejutkan, pengacara korban tiba-tiba mengundurkan diri. Korban pun kebingungan, selama 2 tahun tanpa kepastian hukum, korban mencari pengacara baru. Setelah melalui serangkaian proses, polisi akhirnya menetapkan terduga pelaku berinisial F sebagai tersangka pada Selasa 28 April 2026. F merupakan ketua yayasan yang menaungi pondok pesantren. Kini F diduga memegang jabatan sebagai pembina yayasan. Kendati demikian, hingga Kamis tersangka masih belum ditahan. Keputusan polisi untuk belum menahan pelaku membuat para korban resah. Para korban juga mengaku mendapatkan tekanan dari pihak pondok pesantren agar tidak memperpanjang persoalan. 8 santriwati tersebut mengaku bukan hanya mereka yang menjadi korban, melainkan mencapai 30 hingga 50 anak. Para korban mengaku dilecehkan, diperkosa, kemudian diancam agar tidak melapor. Jika berani melapor, mereka akan dikeluarkan dari pondok pesantren yang dipimpin F tersebut. Merespons kasus ini, Kepala Kantor Kemenak Pati Ahmad Syaiqo mengatakan telah mendapatkan rekomendasi untuk memastikan kegiatan di Ponpes tersebut dibekukan sementara. Para santri kecuali yang akan mengikuti ujian madrasah pada 4 hingga 12 Mei dipulangkan ke rumah masing-masing. Kemenak meminta agar Ponpes memastikan pengasuh dan tenaga pendidik yang bekerja memiliki kapasitas, integritas moral, dan kesiapan menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan santri selama 24 jam penuh. Apabila pihak Ponpes tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Kemenak akan mempertimbangkan untuk mengusulkan penonaktifan tanda daftar Ponpes ke Ditjen Pendidikan Islam. Insiden kekerasan seksual yang pilu dan mengkhawatirkan ini terus terjadi di ruang-ruang pesantren. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Antropolog Universitas Malikus Saleh sekaligus alumnus pesantren modern Madrasah Aliyah Program Khusus Banda Aceh, Tuku Kemal Fasya dalam artikel Opini Kompas 16 Juli 2022 mengungkap penyebab banyaknya kasus kekerasan seksual di pesantren. Salah satunya berkaitan dengan relasi kuasa baik dari posisi pesantren sebagai salah satu poros kekuasaan keagamaan di masyarakat maupun relasi antara pemimpin atau kiai dan santri yang sangat kuat. Relasi kuasa tersebut membentuk pengetahuan hegemonik yang kemudian menjadi politik budaya dominatif. Selain itu, kepolisian yang seharusnya independen, imparsial, dan tegas dalam menangani kasus justru menunjukkan disfungsi peran. Struktur relasi dominatif juga terlihat antara kiai dan santri, di mana kiai tidak hanya dipandang sebagai guru agama, tetapi juga sumber spiritualitas dan standar moral. Apa yang dikatakan kiai kerap dianggap sebagai kebenaran yang harus diikuti. Sahabat Kompas, kemana ujung kasus kekerasan seksual terhadap sekitar 50 santri yang diduga dilakukan oleh pembina yayasan pesantren di Kabupaten Pati? Apakah aparat akan menindak tegas pelaku dan Kemenak mencabut izin pesantren, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang?